Halo semuanya, apa kabarnya kepada Anda semua? Welcome back at RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Dan kita sudah kembali hari Senin. Dan ternyata di bulan Oktober kita masih mendapatkan seri belajar Forex setiap hari Senin. Nah, apa yang akan kita bahas pada kali ini adalah pertanyaan yang sering sekali ditanyakan juga terkait dengan perdagangan Forex. Bahwa kenapa sih saya, Anda, kami harus melakukan stop loss dalam trading Forex? Bukankah mungkin secara common sense kita bisa bilang gini, yang namanya perdagangan mata uang itu adalah dua negara. Artinya adalah pasti akan ada kejadian satu negara melemah dan di tempat lain negara lain menguat. Tentunya akan berdampak kepada mata uangnya dan tentunya akan kembali saling menyerang. Boleh bilang seperti itu ya. Artinya kalau misalnya dia turun, one day akan naik juga. Dan yang satu one day naik, dia akan turun juga. Berarti sebenarnya stop loss tidak diperlukan. Oke, itu tidak salah. Dan jawaban itu tentu ada pertanggungjawabannya ya. Nah, tapi saya akan coba ceritakan pertama, Forex itu bisa sih memang dalam jangka sangat panjang akan Anda selalu keep. Misalnya Anda melakukan strategi hedging, itu boleh saja. Tapi kalau bicara mengenai trading, kemungkinan Anda tidak berencana untuk keep itu bulanan ataupun bahkan tidak mingguan. So, mungkin kita akan bahas dengan contoh-contoh dan strategi yang sudah kita pelajari pada 12 video sebelumnya. Stay tune ya. Oke, kita akan mulai sekarang. Logika sederhana, untuk apa kita melakukan stop loss? Tuh kan, ternyata naik lagi. Rugi dengan stop loss yang kemarin dong. Nah, kita sering sekali ya, ada satu kondisi ketika Anda sudah trading dan bila Anda belum trading, saran saya adalah Anda melakukan virtual trading dan pada edisi kali ini kita masih bersama dengan Okta.id di mana Okta.id adalah perusahaan broker forex yang memiliki lisensi lengkap di Indonesia dan terdaftar oleh regulator sehingga Anda bisa trading dengan nyaman, dengan segala jenis fasilitas yang sudah disiapkan. Contoh, sudah terintegrasi dengan MetaTrader. Yang kedua, MetaTrader-nya pun sudah bisa langsung web-based. Yang ketiga, bisa virtual trading dengan memasukkan deposit besaran sesuai dengan yang Anda mau. Kenapa ini penting? Karena adalah banyak orang melakukan trading virtualnya untung karena menggunakan besaran nominal yang tidak sama dengan ketika nantinya dia melakukan real trading. Real tradingnya $200, virtual tradingnya $5.000. Begitu dia buka dengan posisi yang sama di real trading $200 akan terasa berbeda exposure-nya terhadap margin trading Anda. Oke, nah sekarang kita akan lanjut bahwa logika sederhananya untuk apa Anda melakukan stop loss? Toh, harga juga akan naik lagi. Tuh kan bener naik lagi, rugi dengan stop loss yang kemarin Anda lakukan. Sehingga dengan beberapa kali pengalaman Anda merasa tanda kutip dibohongi. Satu, dibohongi teknikal Anda. Dua, Anda jadi punya keyakinan bahwa teknikal nggak ada gunanya. Yang ketiga adalah Anda merasa dibohongi stop loss-nya. Anda bisa bilang, market maker-nya nih. Ceritanya begitu ya. Ceritanya akan seperti itu. Oke? So, kita akan bahas dengan beberapa contoh. Mari kita simulasi. Kalau tanpa simulasi, kita tidak akan mendapatkan kondisi yang bisa kita maksud gitu ya. Saya membayangkan kemana, Anda membayangkan kemana, kita akhirnya nggak ketemu di tengah gitu ya. Kadang sebuah sinyal yang begitu kuat tidak berakhir dengan happy ending. Contoh sederhana. Ini seperti menyangkut pelajaran di sebelumnya, yaitu di video ke-12. Kita berbicara bahwa ini kita anggap sebagai support. Dan ketika menyentuh garis adalah supportnya. Yang kedua, kita mencari evidence tambahan untuk bisa mendapatkan sinyal yang lebih kuat dengan formasi berbalik arah di candlestick-nya. Ternyata kalau kita cocok-cocokkan, ini adalah Thomas W. Bulkowski, dia membuat sebuah simulasi statistik bahwa ada candle-candle tertentu yang memberikan formasi pembalikan arah lebih confirm dibandingkan candle-candle formation yang lain. Nah, contoh ya, ini yang 3 candle terakhir itu adalah kurang lebih mirip seperti ini atau mirip seperti ini. Disebut dengan morning star ataupun kalau berbentuk doji yang tengah itu disebut dengan morning doji star. Morning doji star itu 76% kalau sinyalnya muncul berbalik arah, berarti 24% kemungkinan salah. Sedangkan morning star itu adalah 78%, artinya adalah 22% kemungkinan salah. Kurang lebih kita bisa melihat ini ya agak-agak mirip lah dengan dua kondisi ini ya. Morning star atau morning doji star, berarti sudah disupport muncul sinyal pembalikan arah, konfirmasinya lebih
seru lagi. Ada 2 konfirmasi. Mari kita lanjutkan. Ternyata adalah sinyal yang begitu kuat sekalipun tidak berakhir dengan happy ending. Kenapa? Karena ternyata ketika sudah muncul sinyal seperti ini, tetap berakhir dengan turun ke bawah. Artinya, ketika Anda beli, pada detik itu, Anda dalam keadaan loss, floating loss. Oke, mari saya lanjutkan. Apakah dalam posisi loss Anda akan exit posisi Anda? Kadang sebuah sinyal yang begitu kuat tidak berakhir dengan happy ending. Ini adalah suatu pertanyaan, ini contoh ya, dan ini posisinya dalam keadaan seperti ini. Coba kita bayangkan, kalau kita dalam kondisi seperti ini, apakah Anda mau melakukan stop loss? Yang membuat Anda stop loss biasanya ada 3. 1, Anda memiliki target stop loss. Ya, yang namanya orang itu jangan siap untuk taking profit, tapi juga siap stop loss. Ya, banyaklah orang yang pada saat ini gayanya sebagai seorang pedagang, sebagai seorang penjudi, sebagai seorang investor. Itu gayanya doang. Casingnya saja keren. Tapi dia hanya siap mempersiapkan skema untung. Kalau skema rugi dia nggak mau tahu. Bahkan dia menyalahkan orang lain. Oh, pokoknya berbagai macam jurus lah dia keluarkan. Itu orang-orang loser menurut saya. Yang namanya kesalahan, itu datangnya itu adalah dari diri kita pertama kali. Pasti apapun. Jangan lupa, ketika Anda menunjuk pada orang lain, 3 jari ini menunjuk ke kita. Jadi, sebenarnya pada prinsipnya, Anda sebenarnya salah juga. Introspeksi juga, bahwa apakah Anda salah. Yes, target stop loss tercapai? Oh, nggak punya, oke. Atau terjadi continuous pattern. Misalnya, ada yang namanya reversal pattern tadi, ada yang namanya continuous pattern. Continuous pattern adalah suatu pattern yang muncul dan berkelanjutan. Ini juga jelek. Yang ketiga adalah, ataukah support kuat yang ditembus? Biasanya salah satu dari 3 ini yang bisa menjadi trigger Anda untuk menyatakan stop loss. Biasanya yang susah, kalau untuk 2 kemudian susah, yang pertama mungkin yang gampang. Oke, saya memiliki batas stop loss kalau turun X%. Atau ketika saya sudah margin saya terkena sekian, itu akan menjadi lebih mudah untuk Anda lakukan perhitungan. Oke, nah kita akan ambil contoh yang tadi. Perhitungan sederhana adalah dengan 1 lot saja Anda bertransaksi di GBP, di pound sterling US dollar, dengan kondisi yang tadi kita contohkan dan ternyata kita sudah pencet buy, ternyata pun kita mesti floating loss 300-an US dollar untuk 1 lot. Apakah Anda mau stop loss? Oke, misalnya Anda lakukan stop loss dalam kondisi yang kita ilustrasikan. Ternyata, Bapak Ibu, cerita berlanjut. Andaikan tidak di stop loss, ternyata candle selanjutnya reversal, breakout, dan jebol target sebelumnya. Ini reversal pattern dong. Harami pattern namanya. Ini juga menjadi continuous pattern karena breakout dan naik sampai melewati resisten sebelumnya. Biasanya adalah orang yang sedang semangatnya, disiplinnya melakukan stop loss. Cobaannya adalah ketika dia melakukan stop loss yang terjadi seperti yang ada di layar Anda. Oke? Nggak apa-apa, kita akan lanjut ke selanjutnya. Apakah Anda menyesal? Menurut saya, inilah pesan penting, tidak perlu menyesal. Karena ini adalah sebuah contoh yang berakhir bahwa stop loss Anda justru berbalik arah. Ini contohnya. Saya kasih contoh yang bikin kesal gitu ya. Karena apa? Stop loss biasanya naik. Di taking profit tambah naik. Akhirnya orang tidak melakukan stop loss dan juga taking profitnya dinaikin terus. Ini yang terjadi. Oke? Mari kita ganti contoh yang lain. Kita cari golden signal yang lain. Oke? Golden signal yang lain ini lebih seru lagi. Ada reversal pattern. Ini lebih strong reversal pattern. Disebut dengan engulfing pattern. Dan juga ada pada support. Sama-sama pada support. Pencet buy dong. Celik. Oke. Karena sakit hati yang tadi, yang kali ini nggak mau pakai stop loss. Kan yang tadi sakit hati, stop loss naik. Sekarang karena sakit hati dengan yang tadi, jangan di stop loss. Iya kan? Bisa begitu kan? Oke. Ternyata ini adalah kondisinya yang Anda buy. Dan ketika Anda tidak lakukan stop loss, bukannya pernah naik, maka selalu turun, dan bahkan tidak pernah mencapai target yang sebelumnya. Anda waktu turun kan gini, please break even dong, please break even. Pasti begitu dong. Tiba-tiba waktu pencet tombol buy nggak berdoa, waktu mau break even minta berdoa. Jadi memang kadang-kadang banyak orang yang, kalau ketemu saya gitu ya, Pak kenapa saya loss? Sering doa nggak? Enggak Pak, itu karena kadang Anda juga nggak doa. Tuhan bilang dari kemarin waktu untung kagak ada bersyukur, begitu loss inget gue nih, dia bilang gitu. Ya udah dah sekalian stop loss aja. Ini bercandaan ya dengan teman-teman saya suka gituin. Doa nggak?
Oh iya lupa, ya udah makanya kalau untung disyukuri, rugi juga disyukuri. Harusnya begitu gitu kan. Ini ternyata nggak, turun, nggak bisa naik. Please balik dong Tuhan. Oh nggak dikasih malah tambah turun, biar apa, doanya makin kenceng. Oh tambah turun, tambah turun, tambah turun, tambah turun. Akhirnya apa? Anda malah loss lebih dalam. Ini kalau loss ini udah gede sekali loh. Lo bayangin aja. Ini udah 200 poin loh. Di bawah ya. Iya 262 ke 479. Lebih ngeri dari yang tadi. Nah, ini adalah suatu kondisi bahwa ketika Anda tidak lakukan stop loss, justru bisa jadi tambah parah. Jangan bayangkan ketika Anda melakukan stop loss, itu justru berbalik. Ketika stop loss-nya Anda lepas, justru malah jadi seperti ini. Ini adalah kondisi pertaruhan yang tidak adil. Atau sesuatu yang tidak worth it untuk Anda lakukan. Betul? Jadi, apa yang dapat kita simpulkan pada pelajaran kali ini? Tidak ada satupun yang mengetahui masa depan. Anda menjadi menyesal karena selalu melihat yang sudah terjadi, tapi tidak pernah terjadi dalam hidup Anda. Oleh karena itulah, karena tidak ada satupun yang mengetahui masa depan, stop loss tetap harus dilakukan. Yang kedua, stop loss adalah menyelesaikan ketidakpastian yang secara nyata ada di depan mata Anda. Sudah loss kan? Ketidakpastian akan besaran loss ini menjadi lebih dalam lagi, atau justru malah mengecil. Itu adalah terjadi ketika Anda melihat Anda punya floating loss. Oke, jadi dengan menyelesaikan ketidakpastian secara nyata di depan mata, nampaknya strategi kita yang tidak berjalan itu sebenarnya kita bereskan saja. Toh Anda sudah tahu, harusnya skenario yang benar adalah at support, reversal pattern, buy, dan naik. Betul? Sekarang at support, reversal pattern, dan turun. Berarti kan sudah salah, benar nggak? Menjadi ketidakpastian untuk ke depan kan? Terus dilanjutkan, berarti kan yang salah kita juga, benar nggak? So, ini menjadi renungan buat kita. Menjadi suatu perhatian buat Anda. Bila Anda pada saat ini tengah loss, ataupun Anda sedang trading, ataupun Anda berencana trading dan berencana untuk tidak stop loss, seolah-olah ingin menantang pasar, maka sebenarnya dalam studi kasus yang pernah terjadi, itu stop loss tidak membuat Anda bangkrut. Tapi loss yang tidak Anda prediksikan sebelumnya, itulah yang membuat Anda bangkrut. Oke? Mungkin ini saja, semoga bisa mendapatkan pandangan baru terkait dengan stop loss, dan semoga Anda bisa segera insaf kalau Anda tidak menggunakan stop loss atau Anda menggunakan money management lain. Nanti kita akan bahas pada video-video selanjutnya terkait dengan money management yang menggantikan stop loss, itu juga bisa. Ya, oke. Nah, kita akan selesaikan video kali ini, dan sekali lagi bila Anda belum memiliki akun, Anda bisa mencoba di okta.id, di mana okta.id adalah broker yang memiliki lisensi lengkap di Indonesia. Ingat, bila Anda tidak memiliki lisensi lengkap brokernya, satu, Anda akan dipersulit untuk bertransaksi dari negara kita juga, untuk memproteksi Anda. Yang kedua, Anda juga kalau terjadi suatu dispute, Anda harus ngurusnya ke negara tempat broker itu ada. Oh, saya siap, oh ya nggak apa-apa. Tapi tetap saja bagi pemula dua hal ini tidak enak. Jadi, mari kita melakukan transaksi secara lebih berhati-hati, lakukan trading dengan baik dan benar, dan jangan lupa harus memiliki mentransaksikan uang Anda di tempat broker yang gampang untuk Anda sentuh atau Anda jangkau secara legalnya. Oke? Itu saja dari saya dan juga tentunya dari okta.id. Silakan Anda mendaftar sekarang juga untuk membuka akun real, ataupun Anda bisa membuka akun virtual. Kita akan lanjut pada video selanjutnya, pada video ke-14 dari saya Ryan Filbert. Salam investasi untuk Indonesia.